Jadi hari ini kita bakal bikin mie goreng ulang tahun dengan telur merah. Selanjutnya ada capcay goreng bakso. Dan yang selanjutnya ada ayam filet sambal hijau. Dan yang terakhir kita kasih lagi ekstra sambal. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan menjalankan amanah lagi dari salah seorang donatur tetap kita, yaitu Ibu Melia ya. Kali ini Ibu Melia ingin berdonasi dalam rangka merayakan hari ulang tahun, yang berharap didoakan agar selalu sehat dan semakin diberkati. Amin. Ibu Melia ini tiap tahunnya pada saat dia ulang tahun pasti merayakan hari ulang tahunnya melalui kegiatan donasi dari gua dan tim ya. Dan untuk kali ini akan dikirimkan langsung ke dua lokasi, yaitu Panti Asuhan Tangan Pengharapan, yang kedua ada Panti Asuhan Jena ya. Jadi ini ada panti Islam sama panti Kristen yang kita kirim hari ini ya. Oke teman-teman semuanya, untuk catering kali ini budgetnya Rp30.000 per porsinya, dikalikan total 130 packs, jadi total omset yang kita mendapatkan dari catering hari ini adalah sebesar Rp3.900.000. Dan dengan harga Rp30.000 per porsinya, menu yang hari ini telah gua setup adalah kita bakal bikin bento box. Yang pertama ada nasi putih. Yang kedua, request langsung dari donatur harus ada mie goreng ulang tahunnya. Jadi hari ini kita bakal bikin mie goreng ulang tahun dengan telur merah. Selanjutnya ada capcay goreng bakso. Dan yang selanjutnya ada ayam filet sambal hijau. Dan yang terakhir kita kasih lagi ekstra sambal. Langsung aja kita pindah ke dapur untuk menyelesaikan catering hari ini. Let's go! Oke teman-teman semuanya, sekarang kita bakal masak menu pertama untuk catering hari ini, yaitu si mie gorengnya ya. Oh iya, sebelum kita mulai masak hari ini, gue pengen kasih tahu teman-teman semuanya kalau seluruh resep pada menu catering kita hari ini gue tuliskan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal nyontek aja, udah pasti bisa bikin menu atau makanan yang sama seperti yang gue bahas hari ini. Yuk langsung aja. Yang pertama ada bawang putih sama bumbu EXO ya. Oke, udah wangi. Telur masuk.
Telurnya udah kita orak-arik, udah agak sedikit ngeset. Ayam kita masukin. Dulu. Bakso. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita boleh matiin apinya. Kita masukin bumbunya dulu. Obat ganteng ya. Gula. Chicken powder. Oke, bumbu kering masuknya di sini teman-teman ya. Nanti untuk bumbu buat basahnya kita masukin setelah mie-nya udah masuk ya. Nah, ini membantu kita mempermudah proses marinasi si mie. Oke, mantap ya, bumbu udah masuk semuanya. Mie-nya kita masukin teman-teman. Oke, mantap. Oke. Sekarang sayuran kita masukin ya. Ada sawi hijau, kol, toge. Nah, sekarang teman-teman, ini posisi api mati ya. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nanti terakhir baru kita finishing lagi dengan bumbu-bumbu basahnya ya. Oke, mantap. Seperti yang teman-teman lihat, ini udah keaduk. Sekarang kita masukin bumbu basahnya ya. Kecap ikan yang pertama. Oke, kecap ikan udah. Minyak wijen. Saus Inggris. Kalau buat teman-teman ada yang nggak suka aroma dari saus Inggris boleh di skip ya. Tapi kalau buat gua sih ini wajib ya. Karena saus Inggris ngasih aroma yang khas dan juga rasa yang khas pada mie goreng kita ya. Ya, terakhir tinggal kecap manis. Oke, cukup dulu. Kecap manis sudah masuk, tandanya semua bumbu kita udah kita masukin. Sekarang tinggal kita aduk-aduk aja sampai kecampur rata ya.
Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, mie goreng kita udah cantik banget dari segi warna sampai ke tekstur ya. Ini kita aduk-aduk terus tadi sekitar ya mungkin ada 15 menit lah ya. Pokoknya sampai warnanya semuanya tercampur dengan rata. Sekarang mari kita coba bersama-sama teman-teman mie goreng ulang tahun ya, 130 porsi. Ya, mari kita coba bareng-bareng. Oke ya. Buat gua ini nggak perlu ada yang di adjustment lagi. Rasa asin, rasa gurihnya udah main banget. Dan juga untuk teksturnya juga pas ya, nggak kelembekan juga nggak keras. Jadi intinya sih seperti ini aja mie goreng ulang tahun kita. Basically ini sama aja kayak mie goreng biasa teman-teman. Cuman karena ada telur merahnya aja nanti pada saat plating atau penyajian, makanya kita sebut dengan mie goreng ulang tahun. Selain itu ini juga sebagai salah satu bentuk simbolis masyarakat Tionghoa yang menandakan atau melambangkan ya panjang umur, kesehatan dan lain sebagainya lah, pokoknya doa-doa baik. Mie goreng kita udah selesai, kita lanjut aja ke menu berikutnya. Kita bakal bikin capcay goreng bakso. Let's go. Ya teman-teman, langsung aja kita masak ya. Capcay goreng bakso. Ikutin aja tekniknya. Yang pertama ada bawang putih, kita masukin. Kita tumis jangan sampai terlalu coklat ya, takut gosong ya. Jadi yang penting udah keluar aromanya cukup. Oke, udah cukup wangi. Masuk bakso. Masuk bombay. Oke, mantap. Kalau udah masuk bombay nggak usah terlalu matang ya, nggak apa-apa. Ini kita cuma buat dapetin aroma dan tekstur aja. Sekarang kita udah boleh masukin sayuran kerasnya teman-teman. Ada kembang kol, ada wortel sama jagung ya. Ini kita tumis-tumis dulu. Oke, sambil matengin si sayuran kerasnya ya, apa namanya, menggunakan teknik saute atau kita tumis secara perlahan gitu ya. Nah, kita udah boleh masukin marinasi atau bumbu biar apa namanya, untuk mempersingkat waktu. Jadi kita nggak makan waktu terlalu lama dalam pembuatan si capcaynya. Gula sedikit aja, obat gantung masuk. Mantap. Seasoning ya. Oke. Secukupnya dulu, nanti kalau bumbunya kurang bisa ditambah. Yang penting jangan keasinan. Oke, mantap ya. Teman-teman bisa lihat warnanya udah mulai berubah. Sekarang kita masukin sayuran lembeknya ya. Ada sawi putih sama kol ya. Oke, kita tumis-tumis, kita aduk ya, mencampur sayuran lembek sama sayuran kerasnya. Ya, sekarang saat udah kita aduk seperti ini, boleh kita masukin yang namanya kecap ikan dan minyak wijen teman-teman. Kecap ikan terlebih dahulu. Ya.
minyak wijen. Oke, mantap. Oke. Nah, setelah semua sayuran, bumbu udah masuk, baru terakhir kita finishing touch-nya pakai air ya, untuk membantu proses masak lebih mudah dan lebih cepat. Iya, mantap. Nah, teman-teman, karena kita masukin air, otomatis capcay kita jadi berkuah tuh, teman-teman lihat ya. Untuk ngedapetin tekstur yang legit dan ngikat bumbu-bumbu yang kita masukin, sekarang saatnya kita kentelin ya. Kita kentelin biar si air yang kita masukin itu ngikat ke setiap sisi dari sayuran kita. Oke, mantap. Oke, sahabat semuanya, udah beres capcay kita. Kalian semua bisa lihat ya, ini komposisinya cantik banget. Warna dari capcay kita semuanya seimbang. Ada warna orange-nya, ada warna hijaunya, ada warna putihnya. Jadi ini secara visualisasi aja udah menggoda selera sekali ya. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita sajikan, mari kita coba terlebih dahulu ya. Kita coba kaldunya aja. Oke, let's go. Oke ya. Emang tangan ini ajaib ya. Setiap gue masak porsi catering kayak gini, gue memang menggunakan feeling aja, teman-teman. Nggak apa ya, nggak berpatok pada takaran. Kecuali kayak kita masak ayam, masak ikan, ya memang pada dasarnya udah ada standar resipinya ya. Tapi kalau kayak sayur-sayuran, mie goreng, ya semuanya by feeling aja. Dan semuanya terlatih itu karena adanya keterbiasaan ya. Oke, ini menurut gue capcaynya udah oke banget ya. Sayurannya tingkat kematangannya juga udah pas, nggak perlu ada yang kita otak-atik lagi. Dan capcay ini sebanyak 130 porsi udah bisa kita sajikan. Sekarang langsung aja kita lanjut ke menu terakhir kita, teman-teman. Kita bakal bikin ayam filet sambal hijau. Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya, langsung aja kita bakal eksekusi si ayam sambal hijaunya ya. Untuk ayam sambal hijaunya kan hari ini kita ngirim ke Panti Asuhan Tangan Pengharapan sama Aisyah Jena ya, dimana adik-adik pantinya itu usia tanggung ya, dari SD sampai SMA. Jadi menurut gua bisa sedikit makan pedas, makanya hari ini gue bikin ayam sambal hijau dengan versi yang beda ya, untuk ngasih variasi pada menu catering kita. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini gue pakai paha ayam ya, full paha filet tanpa kulit. Ini udah kita marinasi ya, udah kita marinasi dengan mie seasoning, kecap ikan dengan minyak wijen ya. Lalu kita aduk-aduk dan kita biarkan beberapa jam. Dan ini nggak langsung kita masak dengan si cabai hijau, teman-teman, melainkan akan kita goreng dulu sampai 3/4 matang ya. Nah, langsung aja. Oh ya, ini juga bahan-bahannya untuk sambal hijaunya udah gue siapin semua. Tapi sebelum kita lanjut ke cabai hijau, langsung aja kita lanjut dulu untuk menggoreng si ayam filetnya ya. Let's go.
Oke, kita lanjut ke proses penggorengan si paha filetnya ya. Nah, tips yang harus banget teman-teman ingat kalau ayam filet mau dimasak langsung dengan sambal atau bumbu ya. Kita harus menggoreng si ayamnya dengan suhu minyak, api, semuanya yang super panas ya. Pokoknya patokannya kita dalam waktu kurang lebih 3-4 menit udah harus dapetin warna daging yang coklat ya. Itu memang agak sedikit tricky, tapi hasilnya bakal enak banget. Kenapa kita nggak boleh goreng terlalu lama? Karena nanti jus ayamnya bakal habis. Kalau kita goreng kematangan, kita masih ada 2 kali proses masak, yaitu nanti finishingnya kita masak lagi dengan si sambal hijaunya. Makanya harus digoreng dengan teknik yang sangat tepat ya. Langsung aja teman-teman semuanya. Ini minyak gua udah panas banget, udah smoke temperatur ya. Langsung aja kita goreng. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, begitu kita masukin si ayamnya ya, dia langsung bergejolak gitu si minyaknya. Nah, kurang lebih begitulah teknik penggorengan si ayam kita ini. Harus kita goreng dengan suhu minyak dan api yang sangat panas teman-teman ya. Ingat, digoreng kurang lebih 3-4 menit. Ini semuanya kita goreng dulu, nanti kita ketemu lagi teman-teman kalau ayamnya udah mau habis ya. Oke teman-teman semuanya, udah selesai kita goreng ya. Kurang lebih berapa ya, 15 kilo kayaknya ya ayam filetnya. Dan ini adalah penggorengan terakhir dari ayam kita. Ya. Ada beberapa alasan kenapa ayam ini kita goreng dulu ya. Sebenarnya mungkin teman-teman berpikiran daripada digoreng dulu, irit minyak, irit gas, mendingan langsung dimasak pakai sambal hijaunya sampai mateng dengan teknik simmer atau api kecil ya. Oke, itu bisa. Tapi kemungkinan kalau dimasak lama, ayamnya bakal menyusut sampai habis ya. Yang kedua, juga rasa gurihnya itu menurut gua beda sama kita goreng terlebih dahulu ya. Kurang lebih seperti itulah proses penggorengan ayam. Sekarang dengan minyak bekas goreng ayam, kita langsung aja lanjut ke proses berikutnya. Kita mau goreng bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu ya, beserta dengan ini cabai rawit hijau, cabai rawit setan, masuk semuanya. Ini akan kita goreng sampai dia kecoklatan. Dan jangan lupa untuk ditutup, takut meleduk-meleduk ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi nanti sekitar 10 menit dari sekarang teman-teman. Oke, udah cukup. Udah kita goreng kurang lebih 10 menit. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bawang kita udah matang semuanya. Udah dipastiin ini matang ya, karena warnanya udah cantik sekali. Oke. Sekarang kita goreng tomatnya sebentar aja. Ya. Ini kita goreng sekitar 5 menit aja teman-teman. Nggak sampai lembek sih ya. Cuma paling enggak dia nggak mentah-mentah banget tomatnya. Oke, cukup. Iya, teman-teman bisa lihat ya, warna dari tomatnya udah mulai berubah. Nah, cukup ya, nggak usah sampai terlalu lembek. Sekarang lanjut ke
cabai-cabeannya kita goreng semuanya. Oke, kita ketemu lagi 15 menit dari sekarang, teman-teman. Oke, untuk cabenya udah selesai kita goreng, teman-teman. Menentukan cabai itu udah matang atau belum itu paling gampang ya. Kalau teman-teman suhu penggorengannya betul, cabai yang sudah matang kita goreng tuh kayak gini tuh. Warnanya jadi berubah ya. Ada yang putih-putihnya gitu ya. Jadi kulit dari si cabenya warnanya berubah ya. Oke, setelah semua cabenya atau rempah-rempahnya udah kita goreng, kita matengin ya. Ini fungsinya yang pasti biar nggak langu, yang kedua juga biar lebih gurih ya. Biasa lidah kita orang Indo itu biasa kalau kena yang minyak-minyak, yang goreng-gorengan, pasti bakal terasa lebih yummy gitu ya. Nah, ini sekarang bakal kita giling, teman-teman. Untuk tingkat kehalusan dari gilingan si cabai ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau gua karena ini bakal dijadikan sambal untuk campuran si ayam, maka kita akan giling secara halus ya. Oke, kita giling dulu teman-teman sambelnya. Habis ini kita lanjut ke proses masak. Udah selesai kita giling ya teman-teman, cabai hijaunya yang tadi kita goreng. Jadi sekarang kita punya 3 ingredient. Rempah-rempah, sambal hijau yang udah kita giling, sama ayam yang sudah kita goreng ya. Langsung aja step pertama. Daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, batang serai kita masukin ya. Langsung kita masukin sambal hijaunya. Mantap. Hah? Enggak kan ya? Enggak. Wanginya mantap. Oke, sambal hijau udah masuk, langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Pada dasarnya kan sambal hijau kita udah matang, udah kita goreng semua ya. Langsung kita masukin seasoningnya. Ya, ini ada mix seasoning. Coba kita masukin semua dulu nih, kurang lebih 150 gram. Mecin ya, secukupnya aja. Tap. Gula sedikit aja buat balancing dia punya rasa pedas doang. Sekarang kita masukin kecap ikan. Nah, kecap ikan ini juga bisa teman-teman menjadi opsi sebagai pengganti dari terasi. Kalau teman-teman yang biasa bikin sambal harus banget pakai terasi ya. Pakai kecap ikan juga nambahin aroma khas. Tidak persis seperti terasi, dia punya aroma yang beda. Tapi sama-sama jadi sambal kita punya aroma yang khas ya. Selanjutnya minyak wijen. Oke, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup. Aromanya langsung beda banget. Lezat banget, Bos.
Oke, teman-teman semuanya, sambal hijau kita udah kita seasoning ya. Sekiranya udah diaduk rata, udah boleh kita cobain ya. Kita cobain dulu sambal hijaunya bareng-bareng. Ini nggak terlalu pedas ya, karena kan memang untuk adik-adik di panti asuhan ya. Tapi kalau masak sendiri, buat makan sendiri atau buat di teman-teman jual ya, jadi kembangkan lagi dengan standar kalian masing-masing ya. Terus dari segi rasa menurut gua ini udah cukup banget, asin, gurih, ada sedikit banget rasa manis. Pokoknya rasanya ini udah balance menurut gua ya. Gua nggak naruh bumbu terlalu asin karena ingat lagi ayamnya udah kita seasoning ini ya. Sebelum kita goreng udah kita seasoning, jadi ayamnya pada dasarnya juga sudah ada rasanya ya. Langsung kita masukin. Iya. Oke. Udah masuk ayamnya. Kita aduk-aduk beserta dengan sambal hijau. Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya, ayamnya udah kita aduk beserta dengan sambal hijaunya. Kalian bisa lihat ya dari segi warna, tekstur ini udah gokil banget ya. Udah nggak sabar nih buat nyicipin si ayamnya. Tapi for sure ini belum boleh dicobain. Kita masak dulu beserta dengan si sambal hijaunya dengan api kecil, kurang lebih setengah jam ya, untuk memastikan ayamnya matang sempurna dan juga sambal hijaunya ngeresap ke dalam ayamnya ya. Ini kita masak setengah jam lah dengan api kecil, nanti baru bakal kita cobain. Kurang lebih seperti ini teknik pembuatannya. Kita ketemu lagi teman-teman 30 menit dari sekarang. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, udah kita masak setengah jam si ayam sambal hijau ini ya. Kalian semua bisa lihat dari segi tekstur, warna, ini udah sempurna banget ayam filet kita ya. Dan sekarang sebelum kita sudahin, mari kita cicipin terlebih dahulu ya ayam sambal hijau kita. Ini sih udah pasti mateng ya, kita masaknya lama banget nih, setengah jam ya. Setengah jam tambah digoreng lagi tadi. Wow, gila, ini ketemu nasi panas udah pasti enak banget ya teman-teman semuanya. Luar biasa, rasa asin, gurih semuanya balance banget ada di dalam sini. Kalian yang mau bikin tinggal ikutin resepnya semuanya. Menu catering kita hari ini ada di kolom deskripsi. Intinya seperti ini aja. Semua menu catering kita hari ini udah selesai kita bikin, dan sekarang langsung aja kita lanjut ke depan untuk nyelesain proses plating dan juga packing teman-teman. Let's go. 130 porsi ya menu catering kita hari ini. Ini udah dikerjakan, almost ready ya, baru setengah nih, masih ada setengah lagi nanti. Intinya setupnya seperti ini, bakal gua kasih lihat ke kalian semuanya.
Rp30.000 per porsinya. Ini ada nasi putih, mie goreng ulang tahun, ini pakai bakso, pakai ayam, ini ada telur puyuh merahnya lagi. Terus ini ada ayam filet sambal hijaunya, capcay goreng bakso, dan ekstra sambal lagi buat yang suka pedas nanti. Kurang lebih seperti inilah teman-teman setup menu kita. Gimana menurut kalian semuanya? Harganya, setupnya cantik nggak ya? Kalau menurut gua sih ini dari visualisasi sih dilihat dari jauh udah cantik banget. Terus juga dari segi harga juga udah worth banget lah ya. Oke teman-teman semuanya, 130 porsi lagi kita kerjain. Nanti kita ketemu lagi di lokasi yang udah gua sebutin di awal video. Let's go. Kita udah sampai di panti asuhan pertama. Kita dari yang deket dulu ya, yang di Bekasi dulu. Assalamualaikum Bu Yanti, nganterin makan sore. Berapa orang sih Bu sekarang Bu, orang anak-anak? Jadi 35 Pak sama Pak. 35 ya. Ya udah, berarti kurang 10 nih, baru 25. Ntar aku ambil. Ini Pak kalau bisa. Mari. Mari. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan terakhir di daerah Kelapa Gading. Yayasan Tangga Pengharapan bakal nurunin sisa makanannya di sini semua ya. Shalom. Halo, mau turunin makan sore buat adik-adik? Oh iya. Sudah semua. Iya. Biar aku taruh situ. Oke. Baik, sudah semua ya. Semua makanan untuk catering donasi hari ini udah kita serahin ke panti-panti terkait. Yang pertama gue ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Melia yang sedang berulang tahun. Sekali lagi gue ucapkan semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan semakin memberkati dengan kesehatan yang berlimpah. Juga untuk semuanya, seluruh sahabat Koko Kuliner yang udah nonton video hari ini, gue ucapkan terima kasih banyak. Semoga video hari ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru pastinya buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.